Sekarang kita membahas tentang bagaimana kita ini tidak diazab oleh Allah di dalam kubur kita, dan orang yang kita cintai tidak diazab oleh Allah dalam kuburnya. Itu ada doanya. Dari hadis yang sahih, dari qaul ulama dalam beberapa kitab, akan kita sampaikan. Agar kita, ini ada amalan. Kalau kita kepingin tidak dihisab oleh Allah, ada doanya. Doanya apa? Minta sama Allah nggak dihisab. Man husiba uzib, kata Rasulullah. Tidak Isya mengatakan insyaallah itu. Siapa yang dihisab pasti diazab sama Allah. Maka kita nggak mau dihisab sama Allah. Gimana caranya? Doa. Doanya gimana? Minta sama Allah supaya nggak dihisab. Doanya adalah salah satunya A'udzubillahi, habis sholat ya 3 kali. Kalau nggak hafal ditulis di YouTube, diputar pelan-pelan. Ya Karim, Ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Ya Karim, Ya Wahhab, matti'na bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilnal firdausal a'la bi ghairi hisab. Itu 3, itu dibaca 3 kali. Ya Karim, Ya Wahhab, ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha memberi, muliakan saya dengan firdaus yang paling tinggi tanpa hisab. Itu artinya akrimna. Yang kedua, mati'na bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Ya Allah, nikmatkanlah saya, beri saya kenikmatan, kebahagiaan dengan firdaus yang paling tinggi tanpa hisab. Yang ketiga, Allahumma tadi, Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilnal firdausal a'la, masukkan saya di firdausil a'la bi ghairi hisab, tanpa hisab. Nanti yang belum bisa nulis bisa lihat temannya. Jadi itu, yang pertama akrimna, yang kedua mati'na, yang ketiga adkhilna. Nah, nanti kan sama redaksinya semuanya. Ya Karim, Ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Yang kedua mati'na, Ya Karim, Ya Wahhab, mati'na bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilnal firdausil a'la bi ghairi hisab. Ini doa istimewa kira. Kalau kamu dikasih Allah kesempatan mengetahui dan mengamalkan, itu tandanya Allah mau mengabulkan dan memberikan kamu. Kalau kamu mengatakan, mana mungkin semua orang tanpa hisab, nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin menurut logika manusia. Dan itu nggak mungkin memang. Dan nggak mungkin memang. Kenapa nggak mungkin? Karena tidak semua orang tahu ilmu ini, ya gitu. Oh, maksudnya. Gak semua orang tahu ilmu ini, gak semua orang doa seperti ini, dan gak semua orang dikasih Allah kesempatan baca doa ini. Ingat itu. Kalian boleh jadi mengetahui, tapi belum tentu bisa mengamalkan. Bisa jadi lupa habis mengetahui. Banyak seperti itu. Tahu nggak kira? Man ruziqad du'a, ruziqal ijabah. Orang kalau kasih Allah doa, Allah itu tandanya Allah akan kasih ijabah. Jadi kalau kamu tahu lalu mengamalkan, insya Allah dia berhisab. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Paham gitu ya. Jadi nggak mungkin orang surga semuanya. Iya, nggak mungkin. Karena nggak mungkin semua orang bisa tahu ilmu ini dan mengamalkan ilmu ini. Harus diingat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah kalian setiap habis sholat minta sama Allah surga. Minta sama Allah surga. Dan sebuah hadis sahih, ketika idza sa'ala rajulun al-jannata, ketika seorang itu minta kepada Allah surga, maka surga akan mengatakan, Ya Allah, adkhilhu. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Gitu. Itu hadis sahih itu. Redaksinya kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada orang minta sama Allah surga, maka surga yang mohon kepada Allah, Ya Allah, masukkan dia kepada surga. Surga yang minta. Dan ternyata nggak semua orang minta surga. Ya apa enggak, Rek? Mentok-mentok nek Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka nar. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu lupa lagi. Jadi dia tuh bacanya formalitas. Tidak dari hati.
Kalau serius, habis sholat dibaca itu. Maka minta surga sama Allah, saya habis sholat. Minta sama Allah surga. Hadis sahih. Maka kalau kau minta sama Allah, biru hisab, dikasih hisab. Karena nggak semua orang minta sama Allah masuk surga tanpa hisab. Iya apa tidak? Banyak orang nggak percaya diri. Karena ngukur dengan dosanya. Tidak melihat rahmatnya dan ampunannya Allah. Tahu nggak kira? Aku malu sama Allah minta tanpa hisab. Aku sih sering nge-game kok. Aku sering ngantuk habis subuh kok. Loh, kamu lihat dari dirimu. Lihat luasnya rahmat dan ampunannya Allah. Siapa orang yang pantas masuk surganya Allah? Bahkan tanpa hisab pun. Bahkan dihisab pun ya nggak layak kita ini. Coba kamu serius, angen-angen yang paling dalam. Nikmat Allah dengan amal kita nggak ada apa-apanya. Nggak sebanding. Ya apa enggak? Nggak sebanding. Wiritan kita itu aduh nggak. Insya Allah malu kita ini. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan rahmatnya Allah, nggak ada apa-apanya. Maka banyak orang itu, bahkan ada ajaran itu nggak apa-apa kita neraka dulu, yang penting sebentar lo gitu ya. Kamu itu nanti neraka dulu kamu itu, gitu ada yang begitu, pernah dengar apa tidak? Itu. Kenapa kita itu kok mendapatkan dogma yang gak enak? Rasulullah mengajarkan, "Idza sa'altumullaha is'aluhu al-firdausal a'la." Nabi yang mengajarkan minta sama Allah jangan surga biasa, yang paling tinggi firdaus. Lu ngono ya Rasulullah. Lah kok kamu ngajari umatmu neraka dhisik enggak apa-apa. Kamu itu enggak pantas potongan surga, neraka dulu. Loh ini gimana pesimis? Minta sama Allah surga biar hisab. Bukan karena kita layak, tapi karena besarnya ampunan rahmat Allah. Maka ilmu ini mahal ini kira. Ilmu itu merubah manusia menjadi mulia dari hina. Ya dari ini sebabnya salah satunya. Iya apa enggak, Rek? Yang kedua, minta sama Allah perlindungan dari api neraka. Doanya apa? Yang paling gampang, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kalau jamaah, Allahumma ajirna minan nar. Dalam sebuah riwayat disebutkan biar baca sahih hadisnya, kalau orang habis sholat subuh, habis sholat asar atau maghrib, ini hadisnya maghrib ya, maghrib dan subuh, baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebentar itu nggak sampai 1 menit, 7 detik itu. Kalau sudah biasa 7 detik kan, kalau ngapalnya Allahumma ajirni ya itu baru 1 menit. Nggak bisa apal ya 5 detik selesai. Allahumma ajirni minan nar itu 7 kali ya. Kalau dia mati dipastikan selamat dari api neraka. Hadis sahih itu 7 kali. Wah, riwayat 3 kali malahan. Pertanyaan begini, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah minan nar selasa marot cuma 3 kali saja, ajarahullah minan nar in mata fi yaumihi. Riwayat yang lain 3 kali saja minta Allah perlindungan, maka dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Jadi habis itu minta doa itu minimal subuh sama maghrib minimal. Tapi kalau yang tadi habis sholat, yang tanpa hisab tadi habis sholat. Jadi habis sholat minta sama Allah surga, habis sholat minta sama Allah perlindungan dari neraka. Yang paling bagus kan gini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sudah 3 kali udah bagus tuh. Maka surga akan, ya Allah masukkan dia ke surga. Yang doa bukan kamu saja, surga ikut mengamininya. Dan neraka juga saya nggak usah dimasuki dia. Gitu. Hadisnya, maka Allah akan melindungi dari api neraka. Maka siapa yang doa seperti itu? Nggak semuanya. Maka nggak semuanya juga sama Allah dilindungi dari api neraka. Maka ilmu ini mahal, lakukan, sederhana. Nggak bisa duduk sambil berjalan. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Atau pakai ayat juga bisa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali di salat. Kamu minta surga sama Allah, surga akan memanggilmu. Kan begitu. Ilmu ini hadis sahih. Enggak usah gaya-gaya. Enggak usah ikut cerita yang aneh-aneh. Nah, kita husnudzon sama Allah. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya. Yes, itu sudah cukup. Nah, tapi kita nggak mau satu, kita itu mau berlapis-lapis. Gitu. Kita itu mau bodyguard yang banyak, kita mau tameng yang banyak, nggak cukup 1 tameng. Habis sholat baca ayat kursi, hadis sahih Muslim malahan. Habis sholat baca ayat kursi, mati surga tempatnya. Ayat kursi. Dan ayat kursi memberikan kamu perlindungan, proteksi dari segala keburukan.
Kan kamu nggak ngerti anak si nyantet, kan? Ayat kursi sama minta sama perlindungan. Insya Allah aman. Ya, ayat kursi itu adalah a'zamu ayatin fil Quran, ayat kursi. Ayat yang paling hebat ayat kursi. Surat yang paling hebat surat Al-Fatihah. Maka akhiri Al-Fatihah. Wis itu cara supaya kita aman dari api neraka dan surga insya Allah tempat kita. Wis itu jangan lupa. Gampang diamalno, minta sama Allah serius. Ya, jangan sampai luput. Pasti terjadi, nggak pakai tidak, pasti itu. Selanjutnya ini terakhir, kalau kita di kuburan orang tua kita, atau saudara kita atau teman kita, ada sebuah dalam kitab banyak ini kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan dari banyak riwayat, ini juga ada dalam kitab yang lain. Kalau kamu di kuburan mayit, baca doa ini, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit 3 kali illa dafa'allahu anhu azabahu yauma yanfakhusur hatta yaumi yanfakhusur. Jadi Allah akan ambil azabnya, hilangkan azabnya sampai ditiupnya sangkakala. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib, jangan siksa hadzal mayit ini 3 kali. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayit 3 kali dibaca, tiupkanlah supaya mantap di atas kuburannya. Itu. Nah kalau kita jauh gimana? Udah ditiup saja, bayangin saja, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua doanya kepada mati gimana? Ulama ada yang mengatakan ini dari dalam kitab Ad-Dairobi. Ya, Imam Ad-Dairobi itu membuat menulis sebuah doa, kalau kepingin diazab kubur si mayit, bacakan surat Al-Qadr 7 kali di tanahnya si mayit. Tanahnya dipegang, tiupkan. Terus tiupkan Al-Qadr itu. Bukan Al-Qadr bukan. Inna anzalnahu fil qadr sampai akhir surat. Qadr fu. Oh, enggak mempan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir 7 kali. Tiupkan, taruh di atas tanah si mayit. Kalau bisa pas di kafani itu. Kalau nggak bisa ya di atasnya, enggak apa-apa. Insya Allah sama Allah diangkat azabnya. Andaikan saumpama ini riwayatnya dhaif misalkan atau palsu saumpama, gimana Ustaz? Gak ada masalah. Itu adalah doa kita kepada Allah agar mayit tidak diazab. Paham tak kira? Ini doa, masa doa dilarang? Saya berdoa kepada Allah supaya mayit tidak disiksa dengan cara apa? Saya membaca surat Al-Qadr 7 kali. Selesai. Mana ada yang bisa mengharamkan atau melarang? Tidak ada bisa. Bahkan membaca Fatihah 10 kali pun dengan niat supaya mayit tidak diazab, siapa yang melarang? Ada dalil yang melarang? Tidak ada. Tahu tak kira? Nah, jadi ini lakukan dengan harapan Allah mengangkat siksa si mayit. Dan ini adalah bukti tanda kita menyampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara membaca soal Qadar 7 kali agar mayit ini tidak disiksa. Doa kepada Allah. Kalau sudah doa kepada Allah, apapun yang kita baca selama itu baik Al-Quran, maka satu ulama nggak ada yang mengharamkan dan melarang. Sama kira. Nah, masa baca Quran nggak boleh? Boleh aja kan? Al-Quran 5 quri'ah, Quran sesuai yang dibaca untuk apa tujuannya. Dan Quran itu kalamullah. Nah, ya. Jadi dan ternyata, masya Allah, terakhir ini ya. Ternyata subhanallah, katanya kan kita sering dengar orang yang hafal Quran nanti orang tua dikasih mahkota, kan begitu deh. Ternyata itu bukan hafal Quran. Kalau lihat dari redaksinya apa? Man qara'al Quran. Barang siapa yang baca Quran, wa amila bima fi, dan mengamalkan isinya. Kamu sudah mengamalkan. Jangan bohong. Ya kan, jangan meninggalkan sholat, kan gitu deh, kan gampang ibadah itu, kan jangan nipu orang, kan gitu-gitu aja kan, jangan hasut, kan selesai kan, ngapain kurang apa lagi coba, sholat sunnah semampunya kan segitu-gitu aja kan, sehari jangan lupa kan gitu aja, standar kan, jangan zina kan gitu-gitu aja, jangan bunuh orang kan gitu aja, baca Quran, mengamalkan isinya,
ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Allah akan memakaikan orang tuanya dengan mahkota di surga. Jadi baca Quran saja sudah cukup. Kalau tekstualitasnya. Tapi menariknya ada yang mengapa? Ada yang menafsirkan dengan hafal. Ini nggak apa-apa, motivasi. Karena apa? Orang yang hafal mesti rajin maca Quran. Nek gak hafal biasanya jarang maca Quran. Wong sing apa kadang jarang, apa sing gak hafal tambah jarang maneh. Ya, ul bisa walidau tajamal qiyamah. Ya, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Artinya bagaimana kamu yang membacanya gitu maksudnya. Tapi terjemahnya nggak begitu. Lalu bagaimana dengan orang yang menghafalnya gitu? Kan itu ada di musik itu ya, yang terjemahnya itu sejak karepe wis iku. Nggak cocok belas kok terjemah mbek Arabe, gue heran dia itu. Yo sopo sing terjemahno iki? Ya kan? Fama dhannukum billadzi amila bihadza itu bahasa Arabnya, tapi terjemahnya lalu bagaimana orang yang hafal Quran gitu. Baca aja begini apalagi hafal gitu rasanya gitu. Enggak, lalu bagaimana orang yang membacanya. Jadi kalau orang baca aja orang tuanya dikasih Allah mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya bumi, bagaimana yang baca gitu. Maka pagi sama maghrib jangan ditinggalkan baca Quran. Sampai mati. Itu akan merembes ke anak turunmu nanti. Sampai ada yang mengatakan kalau kamu baca wirid kok sudah mulai bosan, tandanya Allah sudah mulai menerima. Oh gitu. Rutin kan isi komawir hadar, latif, atos, Quran, sudah mulai bosan ngantuk. Wah itu tanda terima guys. Kayaknya memang begitu. Bukan berarti ini nggak bosan itu enggak. Itu artinya tanda kamu sudah terima, itu sinyal kode itu. Kamu sudah nyaman, enak, tenang. Gitu. Jadi mulai bosan. Nah, karena sudah rutin. Gitu. Maka terus saja. Nah, itu kalau sudah terus berarti saripatnya keluar, ampasnya itu keluar, santannya keluar. Kan diperes tuh ngantuk males bosen kok sih moco terus lah, itu santannya mulai tos. Kenapa kau baca Quran capek-capek? Kenapa kau baca Quran ngantuk-ngantuk? Kamu baca Quran malas-malas? Kalau baca Quran monoton nginang-ngini ya duit gak tambah-tambahan gitu misalkan. Nah itu nanti akan keluar aroma harumnya. Kamu tak kira? Yes ya, semoga kita semua insya Allah husnul khatimah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.